dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya, kepada saudara sekalian semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama akan puji. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Sungguh Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, terima kasih memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang
segala perkara kita dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu lebih lagi memandang wajah-Mu, masuk di dalam hadirat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Terima kasih. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Pandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, mari angkat tangan kita. Oh Bapakku yang baik, Sangat ku cinta. sangat ku cinta, kasih-Mu padaku
Bapa yang sangat kucinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kita boleh menikmati kasih Bapa yang begitu luar biasa sekali buat kita. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menikmati kecintaan dengan Engkau Tuhan pagi ini. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami. Kami haus akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah saudara-saudara yang ada di rumah, masing-masing kita tetap berharap, bersandar kepada Tuhan atas segala keadaan, situasi yang harus kita hadapi. Mungkin Bapak Ibu menghadapi sakit penyakit, mungkin Bapak Ibu menghadapi masalah ekonomi, mungkin juga menghadapi masalah hubungan keluarga, ataupun apa yang kita sedang alami pada saat ini. Percayalah, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan Dia akan membuka jalan bagi kita semua. Sebelum kita teruskan untuk merenungkan firman Tuhan ini, saya akan mengajak kita semua akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, kasih anugerah yang Kau limpahkan pada kami pada pagi hari ini, sehingga dimanapun kami berada atau di rumah masing-masing kami bisa mengikuti satu kesempatan untuk beribadah. Tuhan tolong sementara kami merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, biarlah firman-firman itu membangkitkan iman di hati kami, menyebabkan kami penuh pengharapan kepadamu dan siap kembali untuk menghadapi kehidupan sehari-hari yang harus kami lalui bersama dengan Engkau. Kami sungguh berharap kehidupan kami menjadi kesaksian hidup bahwa Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami, hidup di dalam kami dan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca Markus pasal 5 mulai ayat 25 sampai dengan ayat 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang kelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau,
pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kemudian kita akan membaca lagi di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal 10. Kitab Roma pasal 10 ayat 17. Kitab Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulangi ayat yang menjadi nas kita. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini, pagi ini saya memberi judul renungan kita adalah berita tentang Yesus mengubah nasibmu. Berita tentang Yesus mengubah nasibmu. Saudara-saudara, kisah ini, kisah yang kita sudah baca itu sebetulnya kalau kita lihat di dalam Markus pasal 5 itu ada di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 43, yaitu dengan judul yaitu membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Tetapi kita akan ambil salah satu bagiannya saja, yaitu tentang kesembuhan atau peristiwa yang menyebabkan seorang perempuan pendarahan sudah 12 tahun disembuhkan. Saudara-saudara, peristiwa ini diawali dengan satu keterangan bahwa ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya. Saya kira hal ini bisa sangat dipahami sebagian besar tentu oleh wanita. Ya. Seringkali kan kalau dalam usia produktif itu wanita itu mengalami yang namanya menstruasi, ya. Dan itu pun dengan waktu yang terbatas, ya, merasa terganggu, ya, kadang seperti itu. Tapi itulah alamiah yang memang diberikan Tuhan bagi setiap wanita. Ya, jadi kita lihat di sini kalau hanya waktu misalnya 1 minggu, barangkali 10 hari itu udah merasa terganggu kalau mengalami pendarahan, apalagi 12 tahun. Ya. Tentu ibu-ibu terutama ya bisa memahami betapa beratnya penderitaan dari perempuan ini. Ya. Kita bisa membayangkan kalau sekarang mungkin dia udah berulang-ulang ditransfusi darah, ya, karena HB-nya terus menurun. Ya. Tetapi perempuan ini juga diberitahukan oleh firman Tuhan bukan seorang perempuan yang putus asa, ya. Jadi ya udahlah mati aja. Nah, tetapi dia berjuang. Dikatakan oleh firman Tuhan di sini, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi mungkin kalau dengar ada di bahasanya kalau sekarang di Jakarta ada dokter ini, dia pergi. Ya. Mungkin di Surabaya ada dokter ini, di Bandung ada dokter ini yang mungkin bisa menjadi solusi bagi penyakit dari ibu ini, ya, atau perempuan ini. Jadi dia udah kesana kemari, ya, untuk berobat. Tapi firman Tuhan memberitahu bahwa telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi mungkin kalau dia punya harta, barangkali dia punya kalung dia jual, ya. Barangkali dia punya perhiasan-perhiasan yang lain dia jual, ya. Untuk apa? Untuk berobat. Kenapa bersedia memberikan semuanya itu? Ingin sembuh, ya, ingin sembuh dari penyakitnya itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini, perempuan ini tidak berhenti berusaha. Dia berjuang terus supaya bisa sembuh, ya. Nah, tapi di sini diberikan catatan usaha dia dikatakan oleh firman Tuhan, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Jadi berobat udah habis uang, habis waktu, ya, capek. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan,
tidak ada faedahnya usaha dia itu, ya, tidak ada faedahnya. Bahkan semakin hari katanya semakin buruk. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, di sini ada satu yang luar biasa dari perikop yang kita baca ini, yang mungkin juga sudah menjadi pengalaman bagi kita, yaitu dikatakan ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, mungkin pada waktu dia ada uang, masih dengarlah ada tabib yang jago di sini, ya. Dia mengabaikan berita tentang Yesus ini, ya. Ya, sebetulnya banyak orang juga yang mengalami seperti itu, ya, bukan hanya perempuan ini. Tapi berita tentang Yesus yang dia dengar atau perempuan ini dengar ternyata tidak sia-sia, ya. Di dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang sama sekali dia tidak punya pengharapan lagi, sudah tidak punya daya lagi untuk berjuang, ya. Dalam hal ini untuk kesembuhan penyakitnya, berita tentang Yesus itu, berita-berita tentang Yesus itu baru dia kayak dimunculkan kembali, ya. Dia mungkin berkata dalam hatinya, saya pernah mendengar, ya, tentang orang ini, karena pada waktu itu kan lewat Yesusnya di daerah dia, ya. Kemudian dia ingat mungkin ada orang yang kerasukan disembuhkan, ada orang buta bisa melihat, ya, ada orang timpang bisa berjalan, orang mati dibangkitkan, ya. Jadi pada waktu itu dia kemudian berpikir, saudara-saudara, dikatakan di dalam hatinya dia berpikir, ya, kalau kujamah saja. Jadi dia ngelihat bagaimana kuasa Tuhan itu begitu, kuasa Yesus itu begitu luar biasa, maka dia timbul ide, ya. Timbul ide di dalam pikirannya itu, ide karena dia jadi berita-berita tentang Yesus itu menyebabkan timbul iman di dalam hatinya. Dan iman ini kemudian memicu suatu kreativitas. Saudara tahu pada zaman itu mengapa perempuan ini datang mengendap-endap atau diam-diam, ya, menjamah jubahnya Tuhan Yesus? Karena kalau kita melihat catatan perjanjian lama itu, orang yang ada lelehan darah itu najis, ya. Jadi kalau dia pegang, apalagi seorang rabi, ya, waduh, bisa marah banget, ya. Karena si rabinya ini bisa ikut najis gitu, seperti gitu, ya. Karena itu perempuan ini diam-diam, saudara, ya. Diam-diam, sedikit demi sedikit dia mendekati, dan kemudian dia menjamah jubah Tuhan Yesus, ya. Dikatakan maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang. Nah, mendekati dari belakang, bukan dari depan. Ya, namanya juga kan diam-diam, saudara. Ya, kalau dipegang jubahnya, bukan dipegang tangannya, ya nggak kerasa gitu, ya. Itu pikiran dia, ya. Supaya nggak jadi masalah, ya. Mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal kujamah jubahnya, aku akan sembuh. Itu keyakinan dia. Dan dia tentu saja ide ini tidak akan jadi apa-apa ketika ide ini hanya berupa ide. Tapi perempuan ini kemudian melakukan satu tindakan. Tindakan apa? Yaitu mendekati orang banyak itu, kemudian menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Kata firman Tuhan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Seketika itu juga berhenti pendarahannya. Seketika itu juga berhenti pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Puji Tuhan, ya. Dia juga mungkin kaget juga, ya. Ternyata apa yang menjadi keyakinan dia itu betul-betul terjadi, ya. Karena asal kujamah saja jubahnya, kemudian aku akan sembuh. Nah, saudara-saudara, di pasal-pasal lain
atau di Injil lain dicatat juga ketika orang-orang banyak itu menjamah jubah Tuhan Yesus di sana ditulis itu mereka sekarang izin. Jadi rupanya apa yang dilakukan oleh perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun ini menjadi inspirasi buat orang-orang lain, yaitu ternyata gak usah didoakan, gak usah asal jamah saja ya, gak usah diusir setannya, gak usah asal jamah saja. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan di bagian lain yang ngejamah jemaat Tuhan Yesus ternyata bukan hanya satu ini, yang lain-lainnya kemudian minta izin. Nah, jamah jubah Tuhan Yesus tapi minta izin, nggak mengendap-endap kayak perempuan ini ya. Dan firman Tuhan memberikan keterangan semua orang yang menjamah jubah Tuhan Yesus itu sembuh. Nah, jadi saudara-saudara, pengalaman mengalami menjamah jubah Tuhan Yesus itu bukan pengalaman yang harus dialami oleh seorang yang hebat ya, baru kemudian dia menjamah baru bisa sembuh. Ternyata begitu banyak orang yang alami sama ya. Dengan catatannya hanya dikatakan minta izin untuk menjamah, dan ketika orang menjamah jubah Tuhan Yesus, orang itu sembuh. Kemudian pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga atau ada kuasa yang keluar dari tubuhnya ya, atau dari dirinya. Lalu berpaling ya di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Jadi ternyata saudara, walaupun dia diam-diam dan murid-murid mengatakan, kalau Yesus mengatakan siapa yang menjamah jubahku, kan mereka tuh desek-desekan saudara ya. Jadi bisa jadi si A yang kena, si B, si C, ya pokoknya yang namanya juga orang desek-desekan ya. Pada waktu itu kan nggak ada corona ya, jadi mereka ya desek-desekan pengen melihat Tuhan Yesus atau pengen menjamah Tuhan Yesus atau macam-macam keperluannya ya, atau pengen paling depan lihat wajahnya Tuhan Yesus dan sebagainya. Jadi murid-murid sendiri ngerasa aneh gitu dengan pertanyaan Yesus ini, kok bertanya siapa yang menjamah jubahku? Ya banyaklah yang menjamah ini, tapi ini lain saudara ya. Dan ini kita lihat bahwa memang yang kena Tuhan Yesus kan memang belum tentu orang sakit juga ya. Kalau bukan orang sakit ya kena Tuhan Yesus ya udah nggak jadi masalah, cuman mereka kan pengen lihat aja gitu. Tapi untuk perempuan ini ada hal lain, yaitu dia mendekati Tuhan Yesus, menjamah Tuhan Yesus itu karena iman ya. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat berikutnya, dan kemudian dia mengalami kesembuhan. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus itu dikatakan dia nyari betul-betul, nggak hanya nanya basa-basi gitu ya, tetapi betul-betul dikatakan oleh firman Tuhan ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan itu. Dan kemudian saudara, apa yang terjadi dikatakan oleh ayat 33, perempuan itu menjadi sangat takut dan gemetar ya, karena dia dalam keadaan lelehan darah itu dia menjamah seorang rabi ya. Yesus kan disebut rabi ya, kuduslah dia itu seperti gitu, seperti rabi-rabi yang lainnya, nggak sembarang ya, nggak suka bergaul dengan perempuan yang nggak benar, nggak suka bergaul dengan pemungut cukai, nggak suka bergaul dengan orang orang kebanyakan ya. Jadi dikatakan di sini menjadi takut dan gemetar. Saudara, coba kita menghayati sebentar ya, kalau kita memikirkan dia dengan diam-diam, tiba-tiba orangnya tahu saudara ya, dan bukan hanya tahu, dicari siapa yang menjamahnya itu ya. Saudara-saudara, ada beda ya orang yang menjamah pada waktu itu yang tidak beriman, tentu saja tidak perlu diceritakan di sini kan banyak ya. Tapi perempuan ini menjamah dengan iman. Nah, kemudian perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi perempuan ini juga bukan perempuan yang suka menghindar ya dari tanggung jawab, tetapi dia langsung dia katakan oleh firman Tuhan, di dalam takutnya, di dalam gemetarnya itu
dia tetap menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan dia berkata, dia tersungkur di depan Tuhan Yesus, dia kemudian menceritakan segala sesuatunya dengan keadaan dia, apa yang menjadi keyakinan dia, dan apa yang terjadi kemudian pada dia. Nah, kita bersyukur ya di sini Yesus itu datang mencari perempuan ini bukan untuk marah-marahin dia, ya. Bukan untuk berkata kamu sembunyi-sembunyi ya, pegang jubah saya, nggak sopan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dia paham betul pergumulan perempuan ini, rasa malunya, tenaganya yang sudah mungkin 12 tahun pendarahan itu kebayang lemes sekali, saudara ya. Tapi pada waktu itu ternyata Yesus tidak memarahi dia, ya. Apa kata berikutnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan itu? Maka katanya kepada perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wah, saudara, perempuan ini kalau dikatakan dia pasti gembira sekali ya. Di terjemahan bahasa Inggris, di berbagai terjemahan bahasa Inggris itu kata selamat itu memang tidak ada ya. Di terjemahan bahasa yang lain itu hanya diucapkan bahwa dia lepas dari penderitaannya ya. Jadi pergilah kamu sekarang sudah lepas dari penderitaan kamu ya. Sekarang dia bebas lagi, dia tidak harus berobat ya, karena memang dia sudah nggak punya lagi daya untuk berobat, tetapi sekarang dia sudah sembuh, dia boleh pulang dengan sembuh. Saudara-saudara, ini adalah kisah perempuan yang pada waktu hidup 2000 tahun yang lalu waktu Yesus ada di dunia ini. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini? Saudara-saudara, kalau cerita ini diawali oleh keterangan tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun kena sakit pendarahan, mungkin kita awali sekarang dengan kisah saudara dan saya. Sudah berapa lama saudara menderita? Menderita oleh apa? Ya. Usaha apa yang saudara sudah coba lakukan? Ya. Mungkin berobat seperti kalau yang sakit berobat seperti perempuan ini ke berbagai tempat. Ya. Mungkin juga kita ganti-ganti obat ya untuk memperoleh kesembuhan kita. Ada teman yang kasih tahu, coba kamu pakai ini, direbus, airnya diminum ya. Ada lagi mungkin yang ngomong pakai daun ini, nanti kalau udah ditumbuk nanti diperas airnya, kemudian airnya diminum. Udah macam-macam yang kita lakukan itu. Mungkin juga ada yang masalah ekonomi ya. Mungkin ada orang mengatakan coba katanya usaha kecil-kecilan, dagang makanan. Mungkin saudara udah coba ya. Hasilnya terakhir mungkin bukannya ekonomi saudara makin naik, malah permodalan yang pertama itu habis dan sekarang meninggalkan hutang ya. Jadi keadaannya malah semakin buruk ya. Saudara udah berjuang bukan gak berjuang ya. Di dalam keahlian saudara mungkin yang buat makanan mencoba mencari inovasi yang baru membuat makanan, tetapi tidak kunjung baik. Demikian juga kalau ada di antara saudara mungkin yang saudara merasa bosan dengan perselisihan suami istri ya, yang berulang-ulang begitu lagi. Atau juga adik kakak ya, bertengkar, tidak akur ya. Mungkin udah 10 tahun, udah 15 tahun tidak bertegur sapa ya. Saudara-saudara, ini persoalan yang berbeda dengan perempuan itu, tetapi merujuk kepada satu yang sama, kesulitan yang cukup panjang waktunya ya. Dan kalau mungkin saudara melihat juga mungkin isi dompet saudara ya, isinya cuma catatan-catatan aja ya, bukan uang ya yang bisa saudara belanjakan ya. Tetapi saudara, pada saat ini saya akan memberitahu kepada saudara, tentu sebagian saudara sudah dari kecil sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagian mungkin dari saudara dari remaja baru tahu Tuhan Yesus, atau sebagian dari saudara
baru sekarang tahu tentang Tuhan Yesus. Saya ingin memberitahu di sini dikatakan bahwa perempuan itu ia telah berulang dia telah sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mungkin saudara dari kecil sudah mendengar berita tentang Yesus, ya. Sudah berulang-ulang, ya. Tapi kita nggak terlalu yakin, ya. Ya, yang penting mah kita harus usaha, harus jujur, harus kerja keras, ya. Saudara percaya nggak, jujur itu dihargai oleh Tuhan, kerja keras juga dihargai oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau saudara dan saya beriman kepadanya, ya. Dikatakan oleh kitab Yohanes, semua itu dituliskan kepadamu supaya kamu percaya, ya. Supaya kamu percaya, ya, apa yang dituliskan oleh firman Tuhan itu. Sebab itu dikatakan firman itu iman itu datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Sekarang berita itu, selain berita tentang Yesus, banyak berita-berita yang lain. Medsos kita dibombardir dengan berbagai berita. Saudara lihat YouTube, lihat IG, lihat Twitter, lihat Facebook, ya, dan macam-macam yang lain-lainnya, ya. Berita-berita entah benar atau nggak benar gitu, ya. Tapi yang jelas saudara-saudara, berita tentang Tuhan Yesus yang didengar oleh perempuan itu mengubah jalan hidupnya, mengubah nasib hidupnya. Demikian juga kalau saudara yang udah berulang-ulang mendengar firman tentang Tuhan Yesus, percayakah saudara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Percayakah saudara? Ya. Kalau ada yang berkata, ya tapi saya udah begini, udah berdoa, saya udah berusaha, tapi kenyataannya, nah, saudara-saudara, perkataan ini seringkali diucapkan oleh banyak orang, ya, bukan hanya saudara, bukan hanya saya. Tetapi mari kita lihat Yesus mati di atas kayu. Yesus lahir di dunia ini menjadi manusia. Kemudian pada usia kurang lebih 30 tahun dia mulai melayani, memilih murid-muridnya. Dia pergi ke desa-desa, dia pergi ke kota-kota, dia khotbah di atas bukit, dia khotbah di tepi danau, dia khotbah di bait Allah, dia khotbah di mana saja. Berita tentang Tuhan Yesus terus disebarkan, dan kemudian rasul-rasul, setelah Yesus naik ke surga, rasul-rasul juga terus memberitakan tentang Yesus, sampai berita Tuhan tentang Tuhan Yesus itu sampai kepada kita, sampai pada hari ini, sampai kemudian saya menjadi salah satu orang yang percaya kepada berita itu. Dan saya tahu persis, sejak percaya kepada Tuhan Yesus, nasibku berubah, nasib saya berubah. Kata firman Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, kita diampuni. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan oleh firman Tuhan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan bukan hanya itu, Dia mengutus Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam kita, sehingga hari ini ketika kita menghadapi persoalan-persoalan itu, kita tidak sendiri. Dan firman Tuhan memberikan satu catatan kepada kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Pernahkah saudara berpikir bahwa Tuhan merencanakan supaya saudara sakit? Itu keyakinan yang aneh. Karena di Alkitab tidak ada. Orang-orang disembuhkan oleh Yesus. Saya tidak pernah melihat ada satu catatan pun di dalam Alkitab ini, dan kemudian satu kali, kamu ini nggak benar ya, kamu sekarang sakit. Ya, jadi selain Yesus menyembuhkan, membuat orang sakit. Ya, saudara boleh baca kitab Matius sampai kitab Yohanes, yang Injil tentang Tuhan Yesus. Kemudian saudara baca dari kitab-kitab yang lainnya, ya, tentang yang Yesus lakukan. Dia menyembuhkan, tidak membuat sakit. Yang lelah, kata Tuhan, yang lemah, lesu, dan berbeban berat, mari, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia tidak berkata begini, yang letih lesu, ya, yang gak ada gairah, puas, ya. Dia tidak berkata begitu. Tetapi dia katakan, mari, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Saudara, orang yang lega hatinya itu mudah tersenyum. Orang yang lega hatinya kalau menimpali percakapan-percakapan itu tidak mudah marah, saudara. Tidak mudah tersinggung. Ya. Tapi kalau di hatinya itu udah banyak ruwet, ya ngomong dikit aja. Ya. Orang nggak maksud menyinggung juga langsung tersinggung. Ya.
Ini contoh orang yang hidupnya berbeban berat. Ya. Orang yang tidak berbeban berat itu, saudara, yang hatinya lega itu mudah mengasihani, mudah menolong, tangannya itu terbuka ya, untuk bisa menolong. Dia nggak nunggu harus kaya raya dulu ya. Apa yang dia bisa lakukan untuk sesamanya. Seperti apa kata firman Tuhan, apa yang kulakukan, apa yang kau lakukan untuk orang yang terkecil itu, kamu sudah melakukannya untuk aku. Itu kata Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara-saudara, perempuan itu berubah nasibnya ketika dia mereview kembali atau mengingat kembali berita-berita tentang Tuhan Yesus. Sekarang sekian banyak dari kita sudah membaca Alkitab ini berulang-ulang, 2-3 kali paling tidak yang saya ingat dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi kita lebih banyak referensi ketimbang perempuan ini ya. Berita tentang Yesus pada waktu itu tentu kita punya berita jauh lebih lengkap dan nggak usah diingat-ingat. Karena kenapa maksudnya? Karena bisa kita baca di dalam Alkitab ya, dan sudah cukup lengkap saudara berita tentang Yesus. Jadi perempuan ini karena telah mendengar berita-berita tentang Yesus, nasibnya berubah. Dia disembuhkan dari sakit pendarahan 12 tahun. Sekarang saudara, ini kesempatan saudara dan saya. Ya. Memang kita tidak bisa punya ide sama dengan perempuan ini dengan berkata asalku jamah saja jubahnya akan sembuh. Sekarang ada saudara, dikatakan oleh firman Tuhan di bagian ini yang diceritakan ini, Yesus berkata kepada orang-orang itu, berkata, jangan takut, percaya saja. Kita nggak bisa jamah jubahnya Tuhan Yesus, tapi keyakinannya bisa sama dengan perempuan itu, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup menolong kita. Nah, seandainya kata saudara-saudara, kita udah evaluasi hidup kita udah evaluasi cara pemakaian uang kita, ya, tetapi ternyata masih tetap sepertinya keuangan kita terpuruk, jangan kecil hati, ya, jangan kecil hati, saudara. Jangan saudara selalu menyalahkan diri sendiri. Saya salahnya apa? Ya, kok saudara mungkin sudah sakit sekian lama belum kunjung sembuh, kemudian saudara menggali kesalahan saudara apa. Saya ingin memberitahu kepada saudara, Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Semua sudah tuntas ya. Sudah tuntas semuanya di atas kayu salib ya. Kalaupun kita memang menyadari betul akan kesalahan kita, ya minta ampun. Tapi sudah selesai sudah ya. Ketika kita minta ampun itu jangan diulang-ulang ngomong itu lagi ya, karena itu sudah selesai oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita merasa tertekan oleh kesalahan tertentu, yang minta ampun kepada Tuhan. Tahu nggak saudara, yang melayakkan kita di hadapan Allah itu bukan karena saudara begitu berprestasi dalam mentaati Tuhan, tetapi karena Yesus Kristus sudah mati bagi saudara dan bagi saya, bagi dosa kita, sehingga kita sekarang di hadapan Bapa layak. Kita menerima segala sesuatu yang baik yang disediakan Tuhan bagi kita. Kristus adalah ya untuk setiap janji Allah. Kristus adalah ya untuk setiap janji Allah. Buat saudara tentu tidak ya, tapi untuk Kristus ya. Tapi karena saudara percaya kepada Kristus, berkat Abraham sampai kepada saudara. Kasih karunia Tuhan melimpah atas saudara. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, jika keadaan kita belum berubah, ketika saudara mendengar berita tentang Tuhan Yesus, apa yang diubahkan hidup saudara? Cara saudara merespon, cara saudara bereaksi atas apa yang dialami oleh saudara. Entah kesulitan karena kesehatan, entah sakit penyakit, entah kesulitan ekonomi, entah kesulitan hubungan, ya. Tetapi saudara akan siap untuk menghadapinya bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, satu hal yang sangat penting pada saat ini, berita-berita tentang Tuhan Yesus. Kalau saudara meyakininya, saudara akan diubahkan. Saudara akan diubahkan. Karena kalau nggak percaya, saudara mau gimanain juga nggak bisa. Ya, Tuhan itu melakukan seperti apa yang saudara lihat di dalam Alkitab. Tapi ketika kita nggak percaya atau kurang percaya, ya
sulit sekali kita menerimanya. Ya, bahkan kata firman Tuhan kan seharusnya kita ketika kita meminta, percayalah kita itu udah menerimanya, belum menerima, tapi percayalah kita udah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Itu kata firman Tuhan. Sekarang bagian saudara mempraktikkan dalam kehidupan saudara. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lebaran tahun depan. Hari ini juga saudara percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan tunggu pandemi. Ya. Kita nggak tahu pandemi kapan selesainya. Sebagian ahli yang menurut saya cukup masuk akal ya, COVID ini akan terus sepanjang kehidupan kita ada. Cuman sekarang sebagian orang yang udah divaksin, kemudian kalau kena itu akibatnya tuh ringan gitu. Ya, banyak saya ketemu teman-teman yang sudah divaksin dan kemudian dia kena ya positif COVID itu, dan kemudian dia hanya mengatakan gejalanya hanya ringan aja, 2-3 hari udah kembali pulih ya. Jadi negara Singapura udah mencanangkan mereka udah siap hidup bahasanya berdampingan dengan COVID-19 ini ya. Mereka tidak lagi ketakutan, tetapi respon lainnya adalah dengan imunisasi, dengan memperkuat imun tubuh ini, dan kemudian menjalankan aktivitas dengan baik. Saudara-saudara, ketika saudara sekarang ada di rumah masing-masing, saudara-saudara bisa merenungkannya dengan sebaik-baiknya kembali apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini. Saudara bisa ulang baca ayat ini ya, supaya masuk ke dalam hati kita dan menimbulkan keyakinan yang kuat ya. Menimbulkan keyakinan yang kuat, dan ketika keyakinan yang kuat itu tumbuh, saudara, saya yakin saudara akan berubah ya. Sekali lagi, kalau misalkan keadaan di sekeliling kita tidak berubah, tetapi karena kita yang diubahkan, cara kita bereaksi terhadap sekeliling kita itu berubah. Dan ketika itu berubah, apa yang terjadi, saudara? Segala banyak hal akan berubah. Dan saudara menghidupi hidup hari ini tidak lagi dengan lelah, tidak lagi bahasanya itu dengan tekanan-tekanan, tidak lagi dengan ketakutan, tidak lagi dengan kekhawatiran, tetapi saudara-saudara mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Mungkin sebagian dari saudara akan dikatakan pergilah dengan selamat dan pulihlah usahamu. Pergilah dengan selamat dan pulihlah hubungan suami istri. Pergilah dengan selamat dan pulihlah hubungan adik kakak ya, dan semuanya ya, hubungan antara mertua dengan menantu ya, hubungan saudara dengan tetangga. Dia, Yesus itu ahli betul untuk memulihkan satu hubungan sejauh kita percaya ya. Banyak keindahan yang akan terjadi jikalau saudara merespon berita-berita tentang Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab ini dengan benar, yaitu dengan percaya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan terhadap firman-Mu. Aku percaya Tuhan terhadap firman-Mu. Maka saudara akan mengalami keajaiban yang luar biasa. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa berita-berita tentang Tuhan Yesus yang telah mengubahkan nasib perempuan yang pendarahan 12 tahun. Hari ini berita itu sudah kami terima di Alkitab ini jauh lebih lengkap. Bahkan kami bisa ulang-ulang, bisa kami baca. Ya. Dan biarlah seperti apa dikatakan kitab Roma itu Tuhan. Biarlah kami beriman, dan iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah setiap kami meyakini bahwa berita tentang Tuhan Yesus, berita tentang Yesus yang sudah kami dengar, yang kami percayai, akan mengubah jalan hidup kami, akan mengubah nasib kami, akan mengubah keluarga kami, akan mengubah usaha kami, akan mengubah segala sesuatu. Bahkan kami yakin Tuhan akan mengubah kekekalan kami. Kalau tanpa Yesus kami akan dihukum di dalam kekekalan, tapi kami udah percaya kepadamu, kami akan masuk di dalam kekekalan, dalam damai sejahtera, dalam sukacita bersama pencipta kami. Terima kasih Tuhan,
Apabila ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang putus asa, Tuhan akan menolong. Dia mungkin bagaikan perempuan yang sudah 12 tahun ini Tuhan mengalami pendarahan. Segala upaya sudah dilakukan tetapi keadaan makin buruk bukan makin baik. Sebab itu pada saat ini kami datang padamu Tuhan. Lihatlah keadaan kami Tuhan. Tolonglah kami. Biarlah kami punya keyakinan yang membuat hidup kami berubah. Yaitu keyakinan yang sesuai dengan Alkitab ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur banyak hal yang sudah kami dengar dari Alkitab ini, dan biarlah kami tetap setia dan sungguh-sungguh kepadamu. Bagi setiap kami ya Tuhan yang sudah mengalami perubahan kehidupan, kami juga berdoa di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keadaan sulit ini, biarlah kami mulai menyampaikan berita-berita tentang Tuhan Yesus itu. Bukan hanya untuk diri kami, tetapi banyak orang yang seperti perempuan pendarahan ini. Mereka belum pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Dan berita itu ada di kami ya Tuhan. Sebab itu tolonglah kami melalui WA kami, melalui Facebook kami, melalui Twitter kami, melalui Instagram kami ya Tuhan. Kami boleh memberitakan sesuatu yang membawa harapan. Berita tentang Tuhan Yesus yang akan mengubah hidup banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, turunlah kiranya damai sejahtera-Mu. Damai sejahtera diri Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Biarlah itu menjadi milik pusaka kami sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Sejahtera di rumah masing-masing, sejahtera di tempat usaha, sejahtera dalam pergaulan, sejahtera dalam bersosialisasi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.